Sahabat yang powerful, apa kabar bagi Anda hari ini? Jelang siang ini di Semarang agak mendung, berawan. Bagaimana dengan di tempat Anda? Dalam kesempatan kali ini, yuk saya ajak sahabat sekalian untuk membahas manajemen rasa di masa corona. Iya, Anda mungkin seperti saya yang punya bisnis kena dampak corona. Bisnis kami adalah bimbingan belajar. Karena banyak anak sekolah diliburkan, maka lesnya pun juga banyak yang libur. Bisnis kedua kami adalah seminar. Karena ada larangan untuk pengumpulan massa, maka seminarnya pun ikut libur. Jelas sekali dari kacamata bisnis, omsetnya turun drastis, profitnya juga jadi langsing banget. Nah, kalau sebagai pebisnis omsetnya turun drastis, profitnya langsing banget, bagaimana rezekinya? Nah, ini memang yang belum kita pahami. Kalau memang dalam matematika sekolah, jelas rezekinya turun juga. Tetapi pasti ada bentuk-bentuk rezeki lain yang saat ini belum kita pahami, belum masuk akal karena akalnya masih kecil, yang pasti dengan berkurangnya finansial tadi ya kita juga tetap bisa survive. Nah, di sini akan saya bagikan 3 manajemen rasa dalam menghadapi corona. Yang pertama, bekerja dan bertapa. Ingat, dalam siklus kehidupan kita selalu ada masa yang namanya masa bekerja dan masa bertapa. Sebelum corona mewabah, kita sudah bekerja dengan keras. Nah, saat ini waktunya untuk bertapa. Bertapa berdiam diri di rumah, tentunya tidak sekedar makan tidur. Harus ada aktivitas yang produktif. Nah, diantaranya apa? Yang pertama, pada masa bertapa, kita bisa mengevaluasi kehidupan kita jauh-jauh sebelumnya. Evaluasi karir Anda, jalan di tempat, tumbuh ke atas, atau bahkan merosot. Evaluasi hubungan Anda dengan istri, dengan anak-anak Anda semakin harmonis atau banyak pertengkaran. Apalagi yang perlu dievaluasi, Anda mungkin bisa merencanakan ya, setelah pandemi ini selesai, Anda mau apa? Ya, Anda bisa melakukan reorientasi dari visi Anda. Nah, Anda juga bisa ya memperbanyak kuantitas interaksi Anda dengan keluarga Anda. Nah, ini yang harus Anda lakukan ketika dalam masa bertapa. Manajemen kedua di masa corona adalah pentingnya tabungan. Ya, jujur kami saat ini ya kalau mengandalkan pendapatan itu tidak bisa mengcover biaya hidup untuk katakanlah 3 bulan ke depan. Bersyukur kami masih ada tabungan. Jadi istilahnya itu saat ini kami hidupnya mantap, makan tabungan. Nah, bagaimana dengan mereka yang jauh-jauh hari tidak mempersiapkan tabungan? Nah, inilah corona memberikan sebuah pelajaran bahwa kalau kita punya pendapatan sekecil apapun itu harus di-saving di muka terlebih dulu. Untuk apa? Untuk menjagani nanti dalam tanda kutip corona berikutnya hadir, pendapatannya itu sedikit tidak mengcover, kita masih tetap hidup dengan layak. Ya. Dan tidak jadi problem, tidak jadi masalah. Sekecil apapun pendapatan kalau saving dilakukan di awal, sisanya untuk shopping, insya Allah pasti bisa menabung dan tidak ada alasan sama sekali. Mereka yang sulit menabung itu bukan karena pendapatannya kecil, tapi savingnya di belakang setelah shopping, sehingga selalu tidak ada uang yang bisa disimpan. Sekarang polanya dibalik, income dikurangi saving, sisanya buat shopping. Insya Allah saya jamin Anda bisa nabung terlepas sekecil apapun pendapatan Anda. Manajemen yang ketiga adalah menciptakan income alternatif. Nah, banyak juga di masa-masa corona ini orang yang kreatif ya menciptakan income baru. Ada yang jual hand sanitizer, masker, merezekikan hobinya dan berbagai macam income alternatif harus putar otak. Nah, yang nggak punya tabungan pun harus putar otak. Kira-kira ya apa yang bisa saya jual? Tentunya yang bisa memenuhi kebutuhan hidup orang saat ini atau menyelesaikan hidup orang saat ini. Apa saja Pak itu? Silahkan Anda pikir. Ya, Anda putar otak. Yang jelas, ya,
musibah apapun itu, kejadian senegatif apapun itu sifatnya netral. Ya, bisa membuat Anda sukses, bisa membuat Anda gagal. Kuncinya bukan pada kejadian yang ada di luar, tetapi pada cara sikap Anda itu. Oke, mari mulai sekarang kita berpikir, kita harus bisa melihat hikmah dari setiap masalah, kemudian bisa merubahnya menjadi sebuah hadiah. Semoga menginspirasi Anda. Dari saya, Edi Susanto, salam powerful.